Oke, halo semua, bertemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai analisis lingkungan. Oke. Yang pertama, analisis lingkungan itu dilakukan agar perusahaan dapat memprediksi di lingkungan mana bisnis harus beroperasi. Nah, faktor lingkungan yang dianalisis itu biasanya berskala makro maupun mikro. Makro itu biasanya skala nasional, kalau mikro itu biasanya lingkungan sekitar perusahaan. Nah, dalam lingkungan itu ada yang namanya perubahan lingkungan ya. Nah, perubahan lingkungan itu tergantung, ada yang stabil, lingkungan itu ada yang stabil, ada yang dinamis, dan ada juga yang turbulen. Lingkungan yang stabil itu biasanya hanya terdapat sedikit atau bahkan tidak ada perubahan. Oke. Nah, kalau lingkungan yang dinamis itu biasanya perubahannya terjadi dalam tempo yang bergerak. Beberapa perubahan itu bisa diprediksi, namun juga ada perubahan yang tidak bisa diprediksi. Namun dalam lingkungan yang turbulen, pasarnya itu sangat berubah dengan sangat cepat, tidak dapat diprediksi, dan juga banyak pendatang baru dalam bisnis gitu ya, banyak eksperimen juga dalam model bisnis. Oke, selanjutnya dalam menganalisis lingkungan ada yang namanya analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Oke, dapat dari mana sih mereka kalau misalkan perusahaan itu untuk menganalisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi tadi? Biasanya dari lembaga-lembaga pemerintah, dari internet, terutama ya dari industri dan juga organisasi-organisasi penelitian. Oke, dalam menerapkan analisis PST tadi dimulai dengan pengambilan keputusan mengenai tujuan perusahaan. Ya, tujuan perusahaannya itu seperti apa, gitu ya. Lalu selanjutnya perusahaan harus mengetahui faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama, segi politik. Contohnya ada permasalahan politik dan nasional, itu sangat berpengaruh pada bisnis. Lalu ada masalah perpajakan, ada juga belanja publik oleh pemerintah dan pusat daerah. Ada juga kebijakan regional dan industri. Ada kebijakan moneter, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Nah, dari segi ekonomi, contohnya perusahaan harus menganalisis yang namanya siklus bisnis. Lalu mengenai tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan juga perkembangan ekonomi. Dari segi sosial, perusahaan harus mengetahui mengenai pertumbuhan populasi, struktur usia, gitu ya, atau demografi, migrasi, dan juga pergeseran sosial dan budaya. Nah, dalam segi teknologi, perusahaan itu harus mengetahui tingkat pengeluaran untuk bidang penelitian dan pengembangan, harus mengetahui juga pasar baru. Perusahaan juga harus mengetahui mengenai teknologi baru ya. Lalu setelah menganalisis, perusahaan itu harus melakukan perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang akan menghasilkan keuntungan yang sehat. Nah, proses perencanaan strategis itu harus dimulai dengan analisis pemangku kepentingan atau disebut juga stakeholder. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan bisnis dapat ditetapkan. Inti dari proses perencanaan strategis adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya bisnis mengingat lingkungannya atau berdasarkan faktor eksternal. Analisis internal dan faktor eksternal ini memungkinkan manajemen untuk menetapkan tujuan dan strategi dalam menghasilkan pilihan strategis yang alternatif. Nah, tadi karena di sini harus mengetahui mengenai pemegang kepentingan, maka perusahaan harus menganalisis yang namanya stakeholder atau pemegang kepentingan. Analisis stakeholder ini bukan merupakan suatu proses yang panjang, tapi harus mengidentifikasi harapan dari pemangku kepentingan. Karena apa? Karena sangat mungkin terdapat konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Oke, perusahaan itu dalam menentukan visi, misi, dan tujuan, yang pertama harus spesifik, harus terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Oke, cukup sekian pertemuan ketiga dari perencanaan bisnis. Sampai bertemu lagi.